itu ya. Oh iya Bang Fikri mah canggih Ustaz. Astagfirullahaladzim. Kalau aja canggih Ustaz, apalagi kita, aduh malu kita Hmm, sama Bang Fikri. itu ya. Bahaya fitnah-fitnah ini Ustaz. Nah, Bahaya Ustaz. enggak. Oh, pakar hukum ini Pak. Nah itu dia. Karena kalau salah ngomong bisa kena pasal ini Ana ya. Baik, baik, baik. Kita mulai ya, insya Allah ya. Kita santai aja. Kemudian karena bukunya masih apa ya, masih sebagian belum punya ya. Tapi insya Allah sudah dipesankan insya Allah. Nah nanti buku pegangannya itu nanti bisa dijadikan acuan ya. Apa yang Anda jelaskan itu semuanya ada di situ ya. Nah, cuman Anda ambil poin-poin yang termudah dulu ya. Ketika dia Anda rasa masih agak sulit, ya Anda lompati dulu ya. Tapi suatu saat nanti balik lagi gitu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, nuwasilu darsana ya. Kita melanjutkan pelajaran kita ya, yaitu masih di kaidah-kaidah dasar ya untuk memahami bahasa Arab ya. Baik. Jadi ini adalah ilmu basicnya ya, ilmu basicnya. Nah, baik. Atau ilmu usul ya kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, kata para ulama, man hurima al usul, hurima al wusul ya. Barang siapa yang diharamkan ya atau terhalangi dari menguasai ilmu usul, menguasai ilmu dasar ya, maka hurima al wusul, dia akan nggak bisa menguasai puncaknya ya. Jadi meskipun ini sederhana, tapi ini menjadi pondasi ya. Pondasinya lemah, ya dia nggak akan sampai di puncaknya, akan senantiasa ambruk, nggak paham gitu ya. Baik, kita melanjutkan di pelajaran yang kemarin ya. Masih di fasal yang kedua ya. Itu kita membahas tentang isim ditinjau dari segi bilangannya gitu ya. Baik, jadi isim ditinjau dari segi bilangan ya. Tinjauan dari segi apa? Bilangan ya. Di pasal yang kedua ya. Baik. Dari sisi bilangan ya. Baik. Ada berapa kemarin? Coba Pak Wahyu yang pertama. Ini kita murojaah dulu ya. Baru Ustaz. 1, 2, dan lebih dari 2. Nah itu Ustaz. Nah, kalau satu istilahnya apa? Baru Ustaz. Lihat contohkan Ustaz. Mufrad ya. Nah, keduluan ya. Mufrad itu menunjukkan arti apa? Satu ya. Baik. Contohnya apa? Misalkan apa? Kitabun gitu ya. Nah, kitabun ya. Baik. Kitabun qalamun ya. Kemudian Pak Pindo, yang kedua apa? Musanna ya. Musanna ya. Baik. Musanna itu menunjukkan arti berapa? Dua ya. Baik. Musanna menunjukkan arti dua ya. Kita pun jadi apa? Kita bani ya. Baik. Kita bani ya. Kita bani ya. Ini nun ya. Baik. Kemudian yang ketiga apa Pak Dadang? Yang ketiga jamak. Jamak mumtaz ya. Baik. Jadi jamak itu mulai hitungan berapa? Lebih dari 2. Nah, pokoknya lebih dari 2, mulai 3 ke atas namanya jamak ya. Nah, jamak itu terbagi menjadi 3 ya. Nah, kita sudah pelajari 2. Yang pertama apa? Jamak apa? Muzakkar salim. Baik, zakar salim ya. Baik. Bisa dikasih contohnya Pak Dadang? Contohnya Muhammadani. Muhammadani atau yang lainnya? Muhammaduna. Baik, Muhammaduna ya. Baik, Muhammaduna ya. Muhammaduna ya. Nah, gini. Baik. Jadi ada waw dan nun sebagai tambahannya. Ini kemarin terakhir yang kita bahas ya, Pak Wahyu ya?
Iya Ustaz, betul Ustaz. Iya, Ustaz. Ada yang apa yang nggak beraturan Ustaz. Irregular. Oh, taib. Jadi yang mu'annas salim belum ya? Mana Belum. salim. Belum. Belum ya. Taib. Nanti yang kedua adalah mu'annas salim ya. Taib. Taib. Nanti kita akan bahas dua insya Allah ya. Kemudian yang terakhir adalah jamak apa? Taksir namanya ya. Nah, gini. Taib. Jadi jamak nanti dalam bahasa Arab itu ada tiga ya. Ada mudzakkar salim ya. Kita sudah jelaskan itu ada syarat-syaratnya ya. Kemudian kita juga sudah hafal rumusnya ya. Itu tambahan waw nun atau ya nun ya. Baik. Kemudian kita akan bahas nanti pada pertemuan kali ini adalah jenis yang kedua yaitu mu'annas salim ya. Ini masih membahas tentang isim ditinjau dari segi bilangannya ya. Kalau fasal yang pertama apa? Isim ditinjau dari segi jenisnya ya. Baik. Jadi ada mudzakkar, ada mu'annas ya. Kalau fasal yang kedua ini isim ditinjau dari segi bilangan ya. Atau al-ismu bin nadhari ila adadihi ya. Ditinjau dari segi adatnya, bilangannya ya. Tapi ini yang akan kita bahas ya, yaitu apa? Jamak mu'annas salim dan jamak taksir ya. Nah, taib. Ini anak hapus dulu ya. Taib. Jadi jamak mu'annas salim ya. Taib. Jamak mu'annas salim ya. Mu'annas ya. Salim ya. Baik. Nah, jadi ini menjamakkan, ini kelihatan dari judulnya ya. Nah, jadi dia menjamakkan isim mu'annas ya. Nah, kita masih ingat ya, isim mu'annas terbagi menjadi berapa? Mu'annas. Masih ingat pembagiannya? Ada berapa? Mu'annas ada dua. Dua ya. Itu apa? Hakiki Hakiki dan apa? Majazi. Majazi ya. Kalau hakiki itu apa? Yang berkaitan dengan Kita berakal. Baik, Ya. manusia atau Hewan. hewan ya. Nah. Jadi kalau hakiki kita katakan yang berakal ini nggak pas juga karena hewan itu masuk gitu. Baik. Nah, nanti yang bisa dijamakkan dengan rumus jamak mu'annas salim ya. Baik. Jadi kita lihat dulu poin pembahasan pertama ya, mu'annas ya, kita ingatkan dulu, mu'annas itu ada hakiki, ada majazi ya. Nah, kalau di dalam jamak mudzakkar salim ya, ini nggak semuanya bisa. Hanya yang hakiki saja, dan itu pun hanya yang khusus apa? Manusia kan gitu. Nah, hewan nggak bisa, majazi nggak bisa. Nah, tapi kalau jamak mu'annas salim ini semuanya bisa ya. Baik. Jadi manusia, kemudian yang hewan juga bisa, kemudian yang majazi juga bisa ya. Baik. Jadi apa namanya? Urusannya lebih mudah kalau yang mu'annas ini ya. Baik. Jadi pokoknya selama dia itu mu'annas, maka bisa dijamakkan dengan jamak mu'annas salim ya. Baik. Nah, dia rumusnya ya. Ini rumusnya bagaimana ya? Nah, ini rumusnya ini adalah apa? Isim mufrad ya. Ditambahkan apa? Di buku ada itu ya, alif dan ta ya. Nah, ini. Jadi rumusnya adalah isim mufrad ya. Ditambahkan alif dan ta ya. Nah, nanti harokat taknya ya. Ini ada dua kemungkinan ya. Kalau enggak dia dhammah ya, atau dia apa? Kasroh ya. Nah, ini rumusnya ya, kita harus ketahui ya. Nah. Jadi rumusnya adalah isim mufradnya ditambahkan apa? Alif dan ta ya. Nah. Baik, contohnya ya, contoh ya. Contoh ya. Contoh bahasa Arabnya apa? Misal ya. Misalnya misal itu bahasa Arab ya. Nah, jadi misaluhu ya.
atau misluhu ya, misal ya, misalun ya. Ini contoh ya. Misal ya, misalnya kan gitu ya. Itu bahasa Arab ya. Nah, contohnya misalkan ya, ada kalimat ini nih. Nah, taruh di paling kanan ya. Misalkan kalimat muslimatun misalkan ya. Muslimatun ya. Nah, muslimah ya, seorang muslimah. Nah. Baik, kita lihat ini mudzakkar atau muannas, muslimatun Muannas. muannas ya. Karena apa ciri-cirinya? Tak marbutoh. Baik, adanya tak marbutoh ini ya. Nah. Muslimatun ini mufrad. Muslimatun kalau dilihat dari jenisnya dia adalah muannas. Kalau dilihat dari segi adatnya atau bilangannya, maka dia apa? Mufrad kan gitu ya. Nah, jadi muslimatun ini muannas dan juga sekaligus dia apa? Mufrad kan gitu ya. Nah, muannas ketika ditinjau dari segi jenisnya, kalau mufrad ditinjau dari segi bilangannya ya. Baik, misalnya kita menjadikan dua orang muslimah ya. Ini jadinya apa ini? Pak Rahman coba. Muslimatun ya. Kalau dua orang muslimah ya, jadinya apa Pak Rahman? Ini rumusnya yang kemarin sama Ustaz, yang alif nun itu apa ya? Ah, betul Pak Rahman ya. Ditambahkan alif nun jadinya apa? Muslimatani. Muslimatani, mumtaz ya. Mumtaz ya. Muslimatani ya. Nah, muslimatani ya. Ini dua orang muslimah ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengatakan para muslimah, jadi muslimahnya itu banyak ya. Baik. Ini jadinya apa Pak Dedi? Nah, Ustaz, muslimatani ya. Hmm. Ini rumusnya ya, Ustaz. Nah, ini rumusnya ya. Alif ta ini. Muslimah apa ini ya? Muslimat Jadi apa? Jadi rumusnya kan mufrad. Tulis dulu mufradnya sini ya. muslimatun. Nah, gini kan. Ya, muslimat. Nah, tinggal ditambahkan apa? Alif dan Alif ta. ta ya. Baik. Ketika ini dhammah ya, ini dhammah, maka pakai yang dhammah juga ya. Jadinya apa? Muslimah muslimatatun ya. Nah, baik. Ini ketika di akhir katanya itu ada tak marbutohnya seperti ini dihilangkan dulu ya. Nah, gini. Ketika dia apa? Ada tak marbutohnya ya, ini dihilangkan ya. Nah, jadi tidak muslimatatun ya, tapi apa? Muslimatun ya. Muslimatun ya. Jadinya muslimatun ya. Nah, gini kan? Taknya hilang kan? Nah, Ya. tinggal ini digabungkan ke sini ya. Baik. Tambahkan alif ya. Mim dengan alif itu bisa nyatu ya. Nyatu. Nah, gini. Nah, gini. Muslimatun ya. Nah, gini. Jadi muslimatun seorang muslimah perempuan, muslimatani dua orang muslimah, muslimatun para muslimah ya. Para muslimah, Para muslimah ya. Kalau kita mengatakan dikit aja ya, Ustaz ya. apanya? Bedanya dikit aja ya sama yang Muslimatun. mufrad ya. Sorry. Yang tani ya. Iya nih, yang sama Mufrad. ya. Mufrad sama mufrad. Sahih ya. Dikit aja sama panjangin. Betul. Nah, makanya dalam bahasa Arab itu kita salah satu harokat itu maknanya bisa beda ya. Nah, itu dia. Jadi kita mengatakan muslimatun dengan muslimatun itu beda ya, Bang? Cuman Satu kan sama ya. Banyak ya. Jadi adanya penambahan alif ini kan, ya. Ini cuman kalau dalam ilmu tajwid kan cuman Tajwid. ada apa? Ini matobi'i kan ya. Iya, matobi. Jadi cuman dua harokat saja, ya. Makanya Asli. ketika kita itu belajar bahasa nanti kita baca Quran itu sangat hati-hati, ya.
karena geser ya, dipanjangkan satu harokat tambahan saja itu maknanya beda gitu. Jadi muslimatun dengan muslimatun itu maknanya beda ya. Muslimatun seorang muslimah, kalau muslimatun para muslimah. Para muslim. Baik. Nah, misalkan ya kita ganti ya, yang muslimatun ya, ini ganti harokatnya apa namanya, fathah misalkan ya. Baik. Anda pernah jelaskan ya, kapan dia dhamma, kapan dia kasroh, kapan dia fathah, itu nanti ketika sudah dimasukkan ke dalam jumlah ya. Baik. Muslimatan misalkan ya. Nah, bedanya ya. Ini musananya jadi apa? Afikri. Kalau muslimatan, mana Afikri ini? Muslimatani. Salah saya tuh gimana Ustaz? Bedakan ya. Kalau dia apa namanya musanna itu kan bisa ditambahkan alif nun atau ya nun ya. Ya. Nah, ketika dia di sini dhammah, Ini. nah ini pakai apa? Alif Oh nun. iya, muslimatani ya. Muslimataini. Ketika ini fathah jadi pakai yang ya nun ya. Nah, Nah, muslimataini. Ustaz, Nah, gini. muslimatani. Muslimataini ya. Ini nun ya. Nah, gini. Baik, Pak Wahyu balik lagi. Ada yang belum ada panggil belum ya? Sebentar. Ada yang masuk ini? Oh ya, Pak Wahyu lagi ya. Ustaz. Kalau jamaknya jadi apa, Pak Wahyu? Mus. Ustaz. Terdengar nggak Pak Wahyu ini? Dengar Ustaz, benar Ustaz. Baik, jadinya apa Pak Wahyu? Yang muslimah muslimata ini. Muslimah Muslimataina. Baik. Martin. Muslimatin ya. Nah gini, nih. Nah bedanya di sini nih. Baik. Jadi kan di sini kan ada dua pilihan ya dalam rumus ini ya. Kapan dia pakai dhammah, kapan dia pakai apa? kasrotain. Kasroh ini ya. Nah dia pakai kasroh ini ketika mufradnya itu adalah berharokat fathah. Ya. Jadi kalau dia dhammah ketika mufradnya apa? Dhammah ini kan sama kan ya? Di sini kan nih. Nah, ketika dhammah. Tapi ketika mufradnya itu harokatnya fathah ya, maka jamak muannas salimnya dia pakai yang kasroh. Nah, kasrotain ya. Ketika dia nggak ada alnya. Ketika ada alnya itu nggak kasrotain tapi kasroh biasa. Gitu ya. Jadi muslimatun, muslimatani, muslimatun, muslimatan, muslimataini, muslimatin. Nah, kalau kita katakan muslimatun karena mufradnya itu fathah, itu salah ya. Nah, kemudian yang ketiga nih, misalkan dia kasroh kan ya, muslimatin ya. Nah, coba Pak Pindo coba ya. Musananya jadi apa Pak Pindo? Sama itu Ustaz muslimata ini. Ahsanta, Masya Allah ya. Mana ahsanta? Kadang-kadang mumtaz ya. Mumtaz itu apa? Good ya. Ahsanta ya. Itu juga mirip ya. Ahsanta. Nah. Jadi apa? Muslimataini ya. Muslimataini. Jadi pakai yang ya nun ya. Nah, baik. Kemudian Pak Rohman, jamaknya jadi apa? Nya menjadi muslimatin, Ustaz. Muslimatin ya panjangnya. Nah, muslimatin. Nah, sini nih. Nah, gini. Jadi kita nanti bisa tahu ya, gini ya. Nah. Baik, jadi muslimatun, muslimatani, muslimatun pakai dhammah juga. Muslimatan,
muslimataini, muslimatin. Ya. Muslimatin ini kan mufradnya dia kasrah. Nah, musannahnya dan jamaknya itu sama dengan yang muslimatan ya. Muslimataini, muslimatin ya. Jadi kalau kita mau apa namanya? Bikin rumus gitu ya. Misalkan ini kan mufradnya ya. Mufrad ya. Kemudian di sini apa? Jamaknya gitu ya. Jamak muannats salim ya. Ketika dia dhammah ya, maka ini harokat jamaknya juga apa? Dhammah. Ketika dia fathah, maka harokatnya ini apa? Kasroh tak ya. Ketika dia kasroh mufradnya, maka harokat jamaknya apa? Kasroh juga. Nah gitu. Makanya dalam taknya itu ya, taknya ini hanya dua pilihan, dhammah atau kasroh. Jadi yang kasroh itu untuk dua ya. Untuk yang mufradnya itu fathah atau mufradnya itu apa? Kasrah ya. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah ini masalah harokat taknya ini ya. Masalah harokat taknya di sini ya. Nah, baik. Baik. Nah gini ya. Hafal ya rumusnya ya. Baik. Kalau misalkan ya, ini kan nggak ada alnya ya. Kalau misalkan dia dikasih al ya, misalkan muslimatun, kalau ada alnya jadi apa? Al muslimatu ya. Tinggal dia dhammah itu ganti apa? Dhammatain ganti dhammah biasa itu ketika ada alnya ya. Nanti belakangnya sama ya. Al muslimatu, al muslimatani, al muslimatu ya. Bukan lagi tanwin ya. Kita sebutkan di awal ya, antara tanwin dengan al ya, al itu nggak bisa bersatu ya. Nah, jadi kalau ada alnya, tanwinnya hilang. Kalau ada tanwin, alnya hilang ya gitu. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, coba lagi ya, contoh lagi ya. Karena hapus dulu ya. Hafal insya Allah ya. Nah, kasih latihan-latihan ya. Ini masih pembahasan jamak muannats salim ya. Kalau slide 2 itu nggak bisa ini ya. Bentar. Masih ada di tempat masing-masing ini Pak? Masih ya, nah kok sepi sekali gitu. Sudah mulai ngantuk Ustaz. Udah ngantuk. Udah 10 watt lah. Taip. Punya Sabar dulu, nah, ini insya Allah mudah kok pembahasannya ya. Coba nih latihan ya, tadrib ya. Apa tadrib? Latihan ya. Tadribun ya. Tadribun ya. Nah, taip. Latihan ya. Misalkan nih, misalkan sayyaratun ya. Apa sayyaratun? Mobil ya. Sayyaratun ya. Nah, baik. Kalau dua mobil jadinya apa Pak Dedi? Sayyarotani. Nah, sayyarotani. Nah, baik. Minun ya. Nah, jamaknya apa? Pak, sebentar. Pak Rahman. Rahman dari tanya tadi ya. Ya, Ustaz. Jamaknya Sayyaratun. Tulis dulu sini. saya rotun juga ya. Nah, Saya Iya. ro-nya tetap ya. Baik. Tapi yang tak marbutohnya ini dihilangkan ya. Baik. Kemudian setelah itu ditambahkan apa? Alif dan Alif dan ta ta. ya. Nah, saya ro karena ro mufradnya dhammah, maka dia taknya juga apa? Dhammah. Dhammatain ya. Sayyarotun ya. Jadi sayyaratun satu mobil, sayyarotani dua mobil, sayyarotun itu apa? Banyak mobil ya.
Baik, lagi ya. Misalkan saburotun ya. Apa saburotun? Sapu ya. Hmm? Sapu atau papan tulis? Tulis. Papan tulis. Papan tulis ya. Ustaz. Baik. Musananya jadi apa? Saburotani. Sayur. Rotani ya. Rotani. Sayur. Sabu rotani ya. Kalau papan tulis Rotani. Saburotun. Saburo. baik, Saburo. Tun. tun ya. Nah, gini. Saburo. Baik. Baik. Nah, insya Allah mudah insya Allah ya. Kalau jamak mana salim ya. Insya Allah Ustaz. Nah, insya Allah ya. Nah, baik. Kalau nggak ngantuk. Nah, sekarang kita kayaknya pindah ke yang jamak taksir ya, Nam, supaya pembahasan di isim ditinjau dari segi bilangannya kita selesai ya, Nam. Nah, hapus dulu ya. Nah, sekarang kita pindah ke jamak yang jenisnya ketiga, yaitu jamak taksir ya. Namanya jamak apa? Taksir ya, jamak taksir ya. Baik, jamak taksir ya. Taksir itu artinya pecah ya. Baik. Misalnya mengatakan kasar tu al-ka'sa ya, saya memecahkan gelas ya. Nah, jadi dikatakan jamak taksir ya. Kenapa dikatakan pecah? Karena dia ini memang nggak beraturan gitu ya. Kalau bahasa mudahnya ya, jamak yang tidak beraturan gitu ya. Itu namanya jamak apa? Taksir ya. Nah, apa maksudnya nggak beraturan ya? Maksudnya itu dia nggak ada rumus tertentu gitu. Nah, jadi dia bermodalkan pakai hafalan ya. Nah, maka dalam bahasa Inggris kan gitu juga ya. Ada yang dia itu beraturan, ada yang tidak beraturan ya. Nah, apa contohnya ya? Misalkan nih, ini yang sering keluar ya. Misalkan ya, contohnya kolamun ya. Nah, kolamun ya. Apa artinya kolamun? Pulpen. Pulpen ya. Kalau dua pulpen jadi apa? Kolamani. Kolamani ya. Kolamani. Kolamani ya. Kalau pulpen, nah ini kan kita jadi masalah. Kolamun. Kalau dia muannas sih gampang ya. Tapi kolamun ini mudzakkar ya. Tapi dia nggak memenuhi persyaratan untuk dijadikan jamak mudzakkar salim gitu. Karena syaratnya kan dia harus berakal, sedangkan kolamun ini tidak berakal ya. Maka larinya ke jamak taksir ya. Nah, ternyata setelah kita buka kamus ya, kolamun ya, itu jamaknya apa? Aklamun ya. Nah, gini. Aklamun ya. Baik. Nah, gini. Biasanya sih kalau di buku-buku tuh nulisnya gini ya, misalkan ya. Kolamun ya, gini. Nanti ada huruf jim gini. Nah, jim itu artinya jamak. Jamaknya adalah apa? Aklamun gini. Nah, gini. Jadi ada simbol jim, ini maksudnya jamaknya ya. Jamak taksirnya itu adalah aklamun ya. Contoh lagi misalkan baitun ya misalkan ya. Apa baitun? Rumah ya. Rumah ya. Kalau dua rumah? Baitani ya. Baitani ya. Kalau rumah-rumah? Buyutun ya, Masya Allah, mumtaz ya. Jadi rumah-rumah apa? Jamak taksirnya buyutun ya. Nah, gini. Nah, buyutun ya. Baik, nanti biasanya di kamus itu tulis apa? Baitun ya. Ini baitun
Jim ya. Nah, ini simbol jamaknya ya adalah apa? Buyu, buyutun ya. Ini kebanyakan ininya ya ini. Nah, buyutun ya. Nah, gini. Lagi ya. Masjidun misalkan ya. Apa masjidun? Masjid. Masjid. Baik. Masjid ya. Coba Anda ganti yang harokatnya masjidin aja ya. Masjidin ya. Musananya jadi apa? Masjidaini. Masjidaini ya. Baik. Masjidaini. Nah, pakai iya nun ya, bukan lagi alif nun ya. Karena mufradnya apa? Kasrah ya. Masjidaini. Nah, kemudian jamaknya apa? Ada yang tahu? Apa? Masjid. Masajid ya, masajidu ya. Masajid. Nah, gini. Oh, masajid. Masajid. Nah, ini nggak boleh tanwin ini. Kalau masajid. Jadi yang lainnya buyutun, tanwin, aklamun, tanwin ketika nggak ada al ya. Nah, masajid ya. Ini meskipun nggak ada al, tapi dia nggak boleh tanwin ya. Nah, nanti akan kita bahas itu namanya adalah pembahasan di dalam bab mamnu minas sorfi namanya. Baik, jadi nanti ada karakter tertentu, isim-isim yang itu nggak boleh ditanwinkan nanti ya. Nanti kan kita bahas sebabnya insya Allah ya. Baik, jadi kalau kita nanti tuliskan ya, jadi masjid ya, jamaknya apa? Najim. Masajid ya, masajidu ya, masjidun, masajidun. Baik, lagi ya, misalkan najmun ya, apa najmun? Surat An-Najm ya. Bintang ya. Bintang. Bintang ya. Nah. Maka nanti kalau kita pas umroh kan ditanya, misalkan kita apa namanya ke hotel itu kan, saya mengatakan najmah arba'ah gitu kan, bintang 4 gitu ya, najmah ya. Nah, Oh, najmah itu Salasa ada juga. najmah arba'ah ya. Cuma di Saudi itu Salasa. bintang 4 itu kayak bintang 3 di Indonesia ya. Nah. Di Saudi itu ya. Nah, najmah ya, najmah itu bintang ya. Nah, nanti kita akan menghafalkan tentang angka-angka. Ini penting sekali ya masalah angka-angka ya. Karena angka itu sering keluar dalam keseharian ya. Taib najmun ya, ini adalah bintang ya. Kalau 2 bintang jadi apa? Najmani. Najmani ya, najmani ya. Taib. Kalau bintang-bintang apa? Ada yang pernah tahu? Nujum ya. Nujumun ya. Baik. Maka dikatakan dukun itu apa? Ahli nujum kan gitu ya. Nah, karena dia itu meramal sesuai dengan apa? Bintang-bintang, posisi bintang, ya, rasi-rasi bintang gitu ya. Nah, maka nanti ada keluar apa? Scorpio ya, ada apa lagi itu? Gemini ya. Itu masuk bagian dari kesyirikan ya. Ketika apa? Kita menyandarkan takdir itu kepada bintang-bintang ya. Nah, baik. Nanti akan ditulis apa? Najmun ya. Nah, najmun, baik. Jamaknya apa? Nujumun ya. Baik. Afwan Ustaz, kalau Nah, kau kabun itu bintang juga kan ya? baik. Kaukab itu bisa bintang, bisa planet sebetulnya ya. Nah. Baik. Bisa bintang, bisa planet ya. Nah. Ini kan perkataan Yusuf ya, ini ro'aitu ahada asyara kaukaba ya. Wasyamsa wal qamara ya. Ro'aituhum li sajidin ya. Itu adalah mimpinya Yusuf ya. Saya melihat ahada asyara kaukab gitu kan. Saya melihat 11 bintang ya. Bisa juga ya. Jadi nanti mengungkapkan benda itu kadang-kadang nggak cuma satu dengan satu bahasa ya. Nanti macam-macam gitu. Baik. Nah, nanti ada juga nih misalkan ya, ini cukup populer juga nih ya. Misalkan kita pakai al ya, misalkan al waladu ya. Apa al walad?
Siapa yang tahu arti al-waladu? Wah. Apa? Ada yang tahu al-walad ya? Al-walad itu artinya apa? Anak-anak ya, anak kecil ya. Walad ya, waladun ya. Baik. Makanya Allah mengatakan lam yalid walam yulad ya. Allah tidak Tidak beranak. melahirkan, beranak dan tidak diperanakkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan gitu ya. Baik. Nah, al-waladu ya, kita pakai al maka apa? Tanwinnya hilang ya. Nggak boleh al-waladun, itu nggak boleh ya. Baik, musananya jadi apa? Al-waladani. Al-waladani ya. Nah, tambahkan alif nun. Al-waladani ya. Baik. Kemudian jamaknya apa? Nah, kalau kita lihat ya, waladun. Ini kan mudzakkar ya. Kemudian dia kan berakal atau tidak itu? Waladun. Akal. Berakal kan ya. Nah, tapi ternyata dia nanti jamaknya itu nggak pakai al-waladuna, enggak ya. Tapi apa? Al-auladu. Dia pakai jamak taksir ya. Nah, gini. Al-auladu ya, aulad ya. Nah, gini. Makanya anak sebutkan di awal ya, itu kaidah itu sebetulnya enggak 100% sebetulnya ya. Tapi memang dia itu untuk memudahkan secara umum ya. Nanti akan ada keluar beberapa masalah gitu ya. Ini harusnya masuk kaidah gini, tapi apa ini dikecualikan, nah, kayak gitu tuh. Nah, itu nanti yang kita butuh sering latihan ya, latihan dan kita apa sih namanya, dengan pengalaman gitu ya. Anak rasa semua ilmu itu seperti itu ya. Kaidah secara umumnya gini, tapi nanti ada keluar dari kaidah itu ya. Ini memang penanganan khusus lah gitu. Gitu ya. Al-waladu. Makanya dia nanti dituliskan apa? Al-waladu ya. Al-waladu ya. Jamaknya apa? Al-walada. Al-aulad ya. Al-waladu. Al-auladu ya. Nah, gitu. Al-waladu. Nah, mudah-mudahan seperti ini nanti kita pakai apa? Hafalannya, pakai hafalannya. Jadi nggak ada jalan kecuali harus ngafalin kalau ini ya. Baik. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, dan nanti untuk jamak taksir ini sangat banyak sekali ya. Baik. Jadi nanti benda-benda itu banyak sekali dia itu dijamakkan dengan jamak taksir ya. Maka nanti diantara apa ya, hal yang perlu diperhatikan ketika kita belajar bahasa Arab, terutama masalah kaidah ya. Kemudian setelah kita belajar kaidah, kita ingin menerjemahkan, maka 3 poin yang harus kita pahami. 1 itu kaidah nahwu ya. Kemudian yang kedua itu kaidah ilmu sorof namanya, nanti perubahan kata gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini kita banyak menghafal mufrodat ya. Mufrodat itu artinya kosakata ya. Mufrodat. Jadi dia punya kaidah kuat, tapi kosakatanya nggak banyak hafalan, nanti dia sulit menerjemahkan juga ya. Dan cara menghafalkan mufrodat paling efisien itu adalah dengan banyak latihan ya. Baik. Gitu ya. Nah, dan diantara yang banyak latihan itu cukup bagus itu kitab Durusul Lughah itu ya, yang sering dipakai teman-teman belajar itu ya. Itu untuk latihan itu bagus sekali ya. Karena banyak sekali mufrodatnya. Nah, tapi untuk dia memahami kaidah secara terstruktur ya, nah itu butuh kitab Mukhtarat yang kita miliki itu. Karena dia tersusun rapi ya, kaidah ini, nah seperti itu ya. Baik, nah seperti itu kita ada gambaran insyaallah ya. Nah, jadi ketika kita membicarakan tentang isim ya, atau kata benda ya, dan kita ingin menjadikannya itu 1 atau 2 atau banyak ya, nah maka kita akan bahas tentang 3 hal itu. Itu ada isim mufrad ya, menunjukkan arti 1, musanna itu menunjukkan arti 2, kemudian jamak itu menunjukkan bilangan 3 ke atas, lebih dari 2 ya. Nah, jadi masalah itu nanti di jamak ya. Nah, kalau di dalam musanna itu mudzakkar dimusanakan tinggal tambahin alif nun atau ya nun. Kemudian yang muannas
juga ditambahkan alif dan nun atau ya nun. Jadi sama aja muzakkar dan muannas ya. Cuma nanti ketika jamak ya. Nah, itu akan dipisah-pisah ya. Ini jamak muzakkar salim khusus untuk menjamakkan isi muzakkar yang berakal gitu. Kemudian yang kedua ada jamak muannas salim ya. Yaitu untuk menjamakkan semua isi muannas bisa dia. Taib. Kemudian nanti yang ketiga ada jamak taksir ya. Yaitu apa? Jamak yang tidak beraturan ya. Jadi jalan satu-satunya adalah dengan cara menghafal ya. Nah gitu. Ini poin-poin seperti ini harus kita pahami ya. Ustaz mau tanya Ustaz. Nah, silahkan. Itu kan kalau di bahasa Arab kan 1 2 dibedakan terus jamak. Tapi kan di Indonesia tuh ada 3 orang di dalam kamar, 4 orang. Tapi kalau di bahasa Arab tuh ada 4 orang atau 5 orang di dalam kamar gitu nggak bisa diketahui ya Ustaz ya kalau udah jamak gitu ya. Taib, naam ya. Jadi kalau udah banyak itu kita nggak bisa mengetahuinya ya. Taib. Karena Setelah biasanya 2 ke atas mereka samain gitu ya Ustaz ya. ya. Taib. Kalau dia pakai kata ganti itu masih ketahuan ya. Misalnya kita mengatakan ada 3 orang laki-laki ya. Mereka 3 orang laki-laki, kita mengatakan hum gitu. Iya, Atau hum, kalau ya. mereka 3 orang perempuan kita mengatakan hunna gitu. Nanti kita akan Hunna. pelajari ya. Itu namanya dom namanya. Oh, Tapi kata kalau kita ganti ya. mengatakan misalkan 3 orang laki-laki misalkan ya. Itu salah satu rijalin. Nanti kita akan pelajari itu juga ya. Gimana sih? Nah, Misalnya mengatakan angka 3. Salah satun atau salah sun ya. Nanti emang dalam bahasa Arab itu angka itu ada yang muzakkar, ada yang muannas juga. Itu ada hukumnya juga ya. Terus misalkan gimana? Misalkan kita mengatakan 3 orang laki-laki ya. Jadi ada angka 3-nya, ada laki-lakinya, itu gimana? Ya gitu. Nanti akan ada rumusnya antara angkanya dengan bendanya itu. Kalau bilangan 3 sampai 10 itu harus berlawanan jenisnya ya. Nanti akan kita pelajari insyaallah ya. Baik. Nah, Ustaz. Itu masalah angka itu masalah yang cukup panjang nanti dibahas ya. Nah. Tapi paling tidak nanti di awal-awal kita harus bisa menyebutkan angka-angka dalam bahasa Arab ya. Karena itu penting ya. Nah. Ada lagi pertanyaan sebelum masuk ke bab yang lainnya atau gimana? Pak Wahyu udah mention tadi jangan banyak-banyak katanya. Ada pertanyaan lagi? Kesukaannya ditanya ini. Insya Allah ini ya, paham ya, bab yang kedua ya. Sebentar. Kok hilang ini? Tidak ada pertanyaan? Baik. Pak Wahyu ada di situ, Pak Wahyu? Ustaz. Ada ya? Udah lemas Pak Wahyu ya? Hilang Ustaz. Baik. Anak apa sih ini ya? Insya Allah bisa dipahami ya. Intinya kalau dia jamak taksir, intinya dia hafalan gitu. Insya Allah. Nanti gimana cara ngafalinya? Karena kita harus buka kamus ya. Nanti ketika kita udah masuk ilmu sorof nanti ya, kita akan diajarkan bagaimana cara membuka kamus ya. Karena buka kamus bahasa Arab itu beda dengan kamus bahasa Inggris ya. Kalau kamus bahasa Inggris patokan di huruf depannya, buka kamus itu ketemu. Tapi kalau bahasa Arab kita harus tahu ilmu sorof dulu. Dia harus dikembalikan ke fi'il madinya ya. Nanti akan kita pelajari insya Allah ya. Baik. Kalau tidak ada ya, ini anak selipkan sedikit aja ya. Ini tambahan ya. Anak hapus dulu ya. Jadi ini bab yang kedua, yaitu pembahasan
isim ditinjau dari segi bilangannya itu udah selesai ya insya Allah ya. Baik, jadi ada mufrad, ada musanna, ada apa tadi? Jamak ya. Jamak ada dua, jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir ya. Nah, misalkan ya, kita akan bahas ya, ini tentang namanya ini sebut dengan mudhof ilaih ya, atau kata majmuk kalau bahasa Indonesia ya. Ini sedikit tambahan ya. Ini ada istilah namanya mudhof ya. Mudhof ilaih ya. Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah apa? Kata majmuk ya. Nah, apa sih kata majmuk itu ya? Jadi dia itu bendanya menunjukkan sebuah benda gitu ya. Nah, tapi tersusun dari lebih dari satu kata ya. Misalnya kita mengatakan gini, pulpennya Muhammad misalkan ya. Nah, yang kita tunjukkan itu adalah pulpen ya kan. Sedangkan Muhammad itu disebutkan untuk sebagai kepemilikan saja gitu ya. Atau kalau bahasa Inggris apa itu? Pak Fikri. Posesif itu ya. Nah, Ustaz. Nah, nah nanti dalam bahasa Arab ya, itu akan ada pembahasan seperti itu namanya mudhof ilaih. Contohnya gini ya. Misalkan ya, kita ingin mengatakan, misalkan ada kalimat qalamun ya. Kita ingin mengatakan pulpennya Muhammad gitu ya. Berarti kita butuh dua kata kan ya. Pulpen apa? Qalamun ya. Muhammad apa? Muhammadun ya. Nah gini. Baik, qalamun itu pulpen. Muhammad itu adalah apa? Muhammad. Terus gimana nih? Ya. Kalau kita ingin mengatakan pulpennya Muhammad, apakah kita mengatakan qalamun Muhammadun? Nah, ini bukan gitu cara nyebutinnya ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan pulpennya Muhammad ya, maka yang kolam ini akan disandarkan kepada Muhammad ya. Nah, gimana jadinya ya? Baik. Nah, yang pertama ini ya, Anda sebutkan yang nomor satu ini ya. Kemudian Muhammad ini nomor dua ya. Baik, nomor dua ya. Nah, kolamnya ini tetap ditulis ya. Nah, cuman dia tanwinnya dihilangkan. Jadi nggak boleh ada tanwin ketika dia disandarkan. Kemudian Muhammadnya tetap ditulis ya. Cuman dia nggak boleh lagi dhammah, tapi apa? Kasroh ya. Jadinya apa? Qalamu Muhammadin ya. Jadi qalamu Muhammadin adalah pulpennya Muhammad. Nah, qalamu yang depan ini disebut dengan mudhof ya. Nah, ini mudhof ya. Masih ada di situ di tempat masing-masing, Pak? Ini namanya mudhof ilaih namanya ya. Nah, gini. Ini berlaku muannats juga, Ustaz? Berlaku muannats juga. Nanti kita akan masukkan ke musanna dan jamak juga nanti ya. Makanya di sini Anda masukkan di sini karena ada kaitannya ya dengan itu semuanya ya. Anda ulang ya. Misalnya kita ingin mengatakan pulpennya Muhammad, kepemilikan gitu ya. Nah, kita butuh dua kata, yaitu qalamun dan Muhammadun. Tapi ketika kita mengatakan pulpennya Muhammad, miliknya Muhammad, itu nggak boleh qalamun Muhammadun. Tapi ada prosesnya. Proses pertama tadi apa? Yang depan ini ya, ini dihilangkan dulu apa? Tanwinnya. Ya. Jadi apa? Qalamu. Kemudian yang belakang itu dikasrohkan seperti ini. Qalamu Muhammadin ya. Baik. Bisa dipahami di sini? Baik, coba lagi ya. Nah, misalkan kita mengatakan rumahnya ya. Rumahnya Muhammad misalkan ya. Atau rumahnya Zaid ya.
Berarti kita butuh dua kata, yaitu kalimat baitun ya. Kemudian kalimat apa? Zaidun. Nah, gitu. Nah, gini kan? Baitun rumah, Zaidun Zaid. Apakah boleh kita mengatakan Baitun Zaidun? Nggak boleh ya. Nah, kalau kita mengatakan rumahnya Zaid ya. Nah, terus gimana jadinya ini? Gimana Pak Pindo jadinya? Itu Zaidin ya. Baitu Zaidin mumtaz ya. Nah, Baitu Mumtaz. mumtaz ya. Baitu. Nah, jadi tanwinnya hilang ya. Baitu Zaidunnya jadi apa? Zaidin ya. Baik. Baitunya disebut dengan apa tadi? Mudhof ya. Mudhof itu artinya itu yang menyandar ya. Mudhof ilaih yang disandarkan ya. Mudhof ilaih ya. Nah, jadi yang depan itu namanya mudhof, yang belakang namanya apa? Mudhof Mudhof ilaih. ya. Mudhof ilaih. Nah, contoh lagi ya, misalkan nih, misalkan pintu rumah misalkan ya. Pintu apa? Babun ya. Baik, babun tulis ya, babun ya. Rumah apa? Baitun ya. Coba anak ingin mengatakan pintu rumah itu ya. Kalau ada itunya berarti pakai al gitu ya. Nah gini, itu bedanya antara apa? Tanpa al dan adanya al ya. Nah, baik. Jadi kalau apa namanya rumah saja kita mengatakan pintu rumah, ya, berarti apa? Babun dan baitun. Tapi kalau pintu rumah itu ya, jadi itu pakai apa? Tambahan al ya. Nah kita ingin jadikan ini sebagai susunan mudhof ilaih ya. Jadi boleh nggak kita mengatakan baitu babun al baitu? Nggak boleh ya. Nah, dia harus disandarkan dulu, dijadikan mudhof ilaih ya. Bunyinya gimana Pak Rahman? Jadinya babu al-baitin. Al-baiti ya. Nah, gitu mumtaz ya. Babu al-baiti ya. Nah, gini. Nah, tapi kita ketika membacanya babul baiti gitu ya. Babul baiti. Nah. Jadi langsung sambung ya. Babul baiti. Nah. Baik. Nah, kemudian ini misalkan ya, ada kita mengatakan pintu rumah itu cuman yang depan babunnya itu ada alnya misalkan ya. Al-babu ya. Kemudian al-baitu ya. Nah, ini juga termasuk sebuah catatan yang perlu kita pahami ya. Nah, jadi ketika menjadikan susunan mudhof ilaih ya. Nah, jadi yang depannya itu mudhofnya itu nggak boleh ada alnya ya. Kalau yang belakang itu boleh ada, boleh enggak ya. Misalnya kita mengatakan babul baiti atau babu baitin ya, nah, misalnya gitu ya. Nah, gini ya. Nah, ini boleh ya. Nah, jadi yang belakang ini yang mudhof ilaih ini boleh ada al, boleh tidak. Perbedaan nanti maknanya. Kalau babul baiti pintu rumah itu. Kalau babu baitin pintu sebuah rumah gitu ya. Nah, kalau untuk mudhofnya itu nggak boleh ada alnya. Jadi nggak boleh kita mengatakan gini ya. Al-babu al-baiti ya. Al-babu al-baiti ya. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, kenapa nggak boleh? Gara-gara apa? Mudhofnya ada alnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau mudhof ilaih itu boleh ada alnya, boleh tidak ada. Ya, tapi kalau dia mudhof, ya, itu nggak boleh ada alnya. Jadi nggak ada mudhof itu dia berhiaskan dengan al ya. Pembahasan di sini ya, sedikit ya. Nah, masih ada 10 menit kan ya Pak Wahyu ya?
Baik. Oh, Ayu. Ayu aja. Nah, ini kan kayaknya udah tepar duluan ya. Baik. Nah, ini kan tadi kan kolamu Muhammadin itu adalah sebuah pulpen Muhammad. Karena kolamun kan mufrad kan ya. Betul. Terus gimana nih kalau kita yang mengatakan 2 pulpen Muhammad? Nah, kan jadi masalah juga kan? Tadi kan kolamu Muhammadin, pulpennya Muhammad. Itu tapi pulpennya satu ya, satu pulpen Muhammad. Karena kolamun itu kan mufrad. Kalau kita yang mengatakan 2 pulpennya Muhammad itu gimana ya? Kita tulis dulu aja, 2 pulpen Muhammad. 2 pulpen berarti apa bahasa Arabnya? Kolamani. Kolamani, tulis dulu ya. Kolamani. Nih, Muhammad apa? Muhammadun ya, tulis dulu aslinya ya. Tulis ya, Muhammadun. Nah, ini gimana kalau kita mengatakan 2 pulpen Muhammad? Apakah boleh kita mengatakan kolamani Muhammadun? Nggak boleh ya. Nah, tapi harus dijadikan apa? Mudhof ilaih dulu. Nah, ketika mudhofnya itu adalah musanna ya, maka ini nunnya dihilangkan ya. Nih. Jadinya apa? Anda tulis bawahnya aja ya. Jadi apa? Kolama ya. Jadi nunnya hilang. Kolama Muhammadnya dikasrohkan ya. Kolama Muhammadin. Nah, gitu. Jadi nunnya hilang ya. Nunnya ini apa? Hilang ya. Nih. Kolama Muhammadin ya. 2 pulpen Muhammad ya. Bisa dipahami di sini? Baik, contoh lagi misalkan ya. Kalau baitu Zaidin, satu rumah Zaid. Kalau kita ingin mengatakan 2 rumah Zaid gimana? Baita. Kita tulis dulu ya. Ya, baitani. Baitani ya. Baitani. Kemudian Zaidun itu ya. Zaidun ya. Nah, ini jadikan mudhof ilaih jadinya gimana? Baita Zaidin ya, mumtaz ya. Baita ya. Jadi panjang ya. Zaidin ya. 2 rumah Zaid ya. Jadi nunnya itu hilang. Jadi pembahasannya ketika musanna dijadikan mudhof maka apa? Nunnya hilang ya. Nah, demikian juga nun yang ada di dalam jamak mudzakkar salim ya. Misalkan contohnya ya. Kita ingin mengatakan para guru bahasa misalkan ya. Jadi guru apa? Mudarrisun kan ya. Mudarris. Ya. Mudarris ya. Mudarrisun itu satu guru. Kalau para guru jadikan jamak mudzakkar apa? Salim ya. Jadi mudarrisuna gini ya. Mudarrisuna ya. Ini para guru. Kalau satu guru mudarrisun, 2 guru mudarrisani, para guru mudarrisuna. Ya. Nah, kita kan mengatakan para guru ya. Jadi banyak gurunya. Bahasa ya. Bahasa apa bahasa Arabnya? Al-lughah. Al-lughah ya. Al-lughah ya. Al-lughah ya. Lughah itu artinya apa? Bahasa ya. Nah, ketika kita mengatakan para guru bahasa ya, maka kita akan menjadikan itu adalah bentuk apa? Mudhof ilaih ya. Nah, maka nggak boleh kita mengatakan mudarrisuna al-lughah, itu nggak boleh. Tapi apa? Nunnya ini juga dibuang ya. Jadinya apa? Mudarrisu ya. Mudarrisu al-lughati. Iya. Gitu. Mudarrisul lughati ya. Para guru bahasa ya. Bahasa. Nah, di sini ya. Lughah itu artinya bahasa ya. Nah, makanya di sini Anda masukkan di sini ya karena ini berkaitan dengan nun yang ada di dalam isim musanna, kemudian nun yang ada di dalam jamak mudzakkar
salim ya. Jadi ketika dia itu dimudhof ilaihkan ya. Baik, maka apa? Nunnya itu dihilangkan ya. Baik. Coba ana balik lagi ya. Kalau tadi kan apa? Masih belum ngantuk ya? Berapa menit lagi Pak Wahyu? 2 menit lagi, Ustaz. 2 menit lagi. Baik. Nih ya, misalkan kita kan mengatakan tadi ya, 2 pulpen Muhammad ya. Jadi Muhammadnya itu apa? 1 pulpennya 2 ya. Tapi kalau kita mengatakan 2 pulpennya 2 Muhammad, jadi Muhammadnya ada 2. Itu jadinya gimana itu? Baik, kita tulis dulu ya. 2 pulpen ya. Jadi pulpennya ada 2. Nah, tapi Muhammadnya juga 2 ya. Coba ya kita lihat dulu ya. Jadi hal-hal seperti ini kita harus ahli ya. Nah. Jadi tulis dulu 2 pulpen apa? Kola, ma, nih, ini nun ya, apa ini? Kemudian 2 Muhammad apa? Muhammadani. Muhammadani. Ya. Tulis dulu ya. Muhammadani. Nah, kita ingin menjadikan ini mudhof ilaih ya. Karena 2 pulpennya 2 Muhammad gitu. Misalkan Muhammadnya ada 2, Muhammad Arif, satunya Muhammad Hasan misalkan ya. Pulpennya 2, Muhammadnya 2 ya. Nah, caranya gimana ya? Caranya masih sama ya. Ini nunnya apa? Dihilangkan ya. Buang, karena dia dihilangkan dulu ya. Jadi apa? Kolama ya. Kolama. Nah, Muhammadani ini ya. Karena dia akan dikasrohkan seperti ini kan? Tapi kasusnya ini Muhammadani ini musanna. Nah, kalau mufradnya kasroh, maka musananya gimana? Pakai yang apa jadi? Muhammad. Jadi nggak pakai dani lagi, tapi apa? Muhammad daini pakai ya nun ya. Jadi kolama Muhammad daini. Nah, gitu. Jadi kolama Muhammadaini, 2 pulpennya 2 Muhammad ya. Lagi ya, coba lagi. Misalkan nih, 1 pulpennya para Muhammad. Jadi Muhammadnya ada banyak, tapi pulpennya ada 1 ya. Kita tulis dulu ya, kolamun ya, 1 pulpen kan ya. Kolamun ya. Baik. Kemudian para Muhammad apa? Muhammadani. Muhammad. Para Muhammad jamak ya. Jamaknya pakai jamak apa? Zakar Salim. Zakar Salim ya, yaitu Muhammaduna gitu kan. Muhammadu. Nah, gitu kan ya. Nah, kita yang mengatakan 1 pulpennya para Muhammad gitu. Jadi pulpennya 1, pemiliknya ada banyak ya. Nah, ini gimana cara mudhof ilaihkan? Masih sama ya. Jadi kolamnya ya ketika dia mufrad ya, maka dia tanwinnya saja yang dihilangkan ya ketika mufrad ya. Nah, jadi apa? Qolamu gitu ya. Nah, kemudian yang Muhammadnya ini karena dia akan dijadikan setara dengan kasroh kan ya. Jadinya apa? Kalian bisa jawab? Muhammadun jadi apa? Muhammad. Ingat? Afikri jadi apa Afikri? Suaranya masih terdengar suara? Masih, Ustaz. Masih Ustaz. Oh, Masya Allah, ini soalnya tadi ada koneksi yang Iya, sempat hilang, Ustaz. Memang sempat hilang, Ustaz. sempat hilang ya tadi ya? Betul, saya sempat hilang. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Afikri ada di situ, Afikri? Nah, Ustaz. Nah, jadinya gimana? Muhammadun jadinya apa?
Paham ini Ustaz. Berarti Muhammadina Ada ini. ya. Madinah. Nah, karena apa namanya, kita nanti lihat lagi catatannya ya. Yang jamak mudzakkar salim itu kan antara waw nun atau apa? Ya nun kan tambahannya ya. Ya, ya. Baik. Waw nun itu ketika mufradnya itu domah ya. Muhammadun, Muhammadani, Muhammaduna. Tapi ketika dia itu fathah atau kasroh ya, itu jadi apa? Misalnya kasroh ya, Muhammadin, Muhammadaini, Muhammadina gitu. Jadi ini ketika dia apa namanya dalam keadaan kasrohnya apa namanya jamak mudzakkar salim itu dengan ya nun, tidak lagi dengan apa? Tidak lagi dengan kasroh seperti ini ya, karena dia apa? Jamak ya. Jadi setara dengan itu gitu. Atau bahasa lainnya nanti namanya jer, nanti kita akan pelajari itu ya. Jadi kasroh ini hukumnya jer, tapi tandanya kasroh. Kemudian ya nun ini, ya ini menandakan jer juga ya. Tapi dia tandanya apa? Ya, nanti kita akan pelajari masalah itu ya. Ada rofa, nasob, jer namanya ya. Nah, bisa dipahami di sini apa? Perubahan itu gimana Ustaz? Yang Muhammadina itu kan dari Muhammaduna itu Ustaz, terus berubah jadi Muhammadina gitu kan? Oh, nah, jadi gini Pak. Jadi sama kasusnya seperti ini. Misalkan ya, qalamun Muhammadun ya. Qalamun ini kan jadikan mudhof ya. Ketika dia mufrad, maka tinggal dihilangkan tanwinnya. Dia tinggal apa? Domah. Domah aja. Nah, kemudian yang belakang itu mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya kan Muhammadun ya. Nah, ini domah ini dijadikan dulu apa? Kasroh ya. Nah, gini. Jadi dia berubahnya di situ. Ini domahnya berubahnya dari apa? Dommatain menjadi domah biasa di sini. Ini perubahannya di sini. Kalau yang ini perubahannya apa? Dari domah menjadi kasroh ya di sini ya. Nah, di sini ini perubahannya di sini. Jadi memang harus berubah. Ini ketika dalam keadaan mufrad Yang ya. atas itu Ustaz. Nah, kalau yang di atas ini ya. Nah, kalau ini kan qalamun dia mufrad, perubahannya cuma di sini aja kan ya nih. Nah, kemudian yang mudhof ilaihnya ini ya. Jadi Muhammaduna ini kan setara dengan domah ya. Nah, ketika dia jadi mudhof ilaih ya, maka dia harus diganti dulu waw nun jadi apa? Ya nun ya. Gitu. Sama seperti apa? Domah ini diganti menjadi apa? Kasroh. Cuman ketika di dalam jamak mudzakkar salim itu dia waw nun dan ya nun, perubahannya gitu ya. Masih ingat kemarin waktu jamak mudzakkar salim ya? Iya, rumus kedua ya. Nah, wow, jadi nanti bahasanya gini, Muhammadun mufrad ini ya. Nanti ada istilah nanti namanya rofa ya. Jadi dia ini juga rofa, tapi tanda rofanya domah ya. Muhammaduna ini juga rofa tapi tandanya apa? Waw nanti namanya ya. Kita akan mengenal itu nanti insya Allah ya. Di sini Anda masukkan ini di bab apa namanya? Isim ditinjau dari segi bilangannya ya, karena kaitannya dengan masalah nunnya ini ya. Ketika dia disandarkan, maka dalam nun musannad dan nun jamak itu hilang ya. Dijadikan mudhof ilaih. Nanti anak kasih beberapa soal insya Allah ya. Paling enak nanti pakai ini sih, Google Doc sebenarnya ya. Tinggal klik aja keluar nilainya ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kayaknya udah cukup malam ini ya. Hal min soal ya. Apa hal min soal? Ada pertanyaan ya. Hal min soal ya. Jadi soal itu adalah soal ya. Soal itu bahasa Arab ya. Hal min soal ya. Tapi soal bukan soal ya. Soalun ya. Nah gini tulisannya. Nah soal ya. Soal itu soal ya. Apakah ada soal ya? Apakah ada pertanyaan ya? Nah, insya Allah nggak ada kayaknya ya. Ada pertanyaan?
belum Kalau ada. ada apa Ustaz? Ada pertanyaan kalau ada bahasa Ada atau tidak? maujud ya. Oh, wujud. Maujud ya. Jadi maujud itu ada ya. Maujud ya. Kalau tidak ada, Pak Ustadz. Apa? Kalau tidak ada. Lah, kalau nggak ada lah ya. Biasanya gini, kalau nggak ada itu mafi ya biasanya. Oh, maafi. Mafi. Kan nggak ada itu mafi. Itu asli itu mafihi aslinya. Tapi disebutkan mafi ya. Taib. Maafi khalas itu ya. Kalau khalas itu sudah ya. Khalas sudah ya. Hal min soal ada pertanyaan ya. Nah, bisa kalau dia yang mengatakan saya ada pertanyaan, itu biasanya ungkapannya gini, indi soal ya, indi. Jadi ada indi ya. Gini, indi ya. Nah, gini. Indi soal ya. Saya punya pertanyaan ya. Atau kalau kita hanya mengatakan ada, itu maujud gitu aja ya. Hal min soal, kita yang menjawab ada, itu maujud ya. Kalau dia mengatakan saya memiliki pertanyaan, indi soalun ya. Indi soal ya. Saya punya pertanyaan ya. Kalau nggak ada ya, kita mengatakan apa? Mafi ya, mafi. Maafi. Atau la yujad as-soal. La yujad itu juga nggak ada ya. Nanti ada banyak cara ngungkapin insya Allah ya. Itu nanti kita akan pelajari di kitab yang satunya itu ya, yaitu Arabiyah Baina ya daik di situ ya. Anda langsung pilihkan yang natifnya orang luar langsung itu ya. Taib. Kalama Arabia, takalama Arabia. Taib. Insya Allah mudah itu Pak ya. Insya Allah ya. Taib kelas ya nih. Kelas Ustadz. Kelas insya Allah ya. Insyaallah. Tapi mungkin kita sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya. Sedikit kan ya? Tapi soalnya susah nanti Ustaz. Bapak nanti dengan latihan ya. Dengan latihan. Ada trik, ada banyak trik soalnya nanti. Baik. Jadi intinya kita bahas itu 3 ya pertemuan ini ya. 1 tadi masalah jamak muannats salim ya. Rumusnya apa? Mufrad tambahkan alif ta, ya, gampang ya. Yang kedua jamak taksir. Ya, jamak taksir itu adalah jamak dengan hafalan. Ini gampang insyaallah ya. Kemudian yang ketiga ya kita selipkan pembahasan mudhof ilaih ya. Itu kata majmu' ya. Nah, mudhof ilaih itu tadi sudah kita pelajari ya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ya. Nah, itu yang depan itu nggak boleh ada al, yang depan juga tanwinnya dihilangkan ya. Kemudian yang belakang itu dikasrohkan ketika mufrad ya. Ketika musanna jadikan apa? Ya nun, ketika jamak juga jadikan apa? Ya nun ya. Ketika jamak muzakkar salim ya. Tapi insyaallah nanti akan kita kasih beberapa latihan ya untuk lebih memahami ya. Sudah kita mungkin cukupkan dulu pertemuan kita hari ini ya. Alhamdulillah. Baik, insyaallah nanti kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah nanti udah ada bukunya ya insyaallah ya. Nah, baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu khairan.